kita semuanya, perkenalkan saya Febri Yandayani Sitohang. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas D semester pertama dengan MPM 200910111. Saya akan membuat sebuah video presentasi yang merupakan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang dengan dosen pengampu Ibu Replina Borusinaga. Adapun judul presentasi yang akan saya bawakan adalah perkembangan emosional pada anak-anak. Menurut Children's Therapy and Family Research Center, perkembangan emosi anak adalah salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Dalam perkembangan ini, anak belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Menjalin hubungan sosial dengan teman dan lingkungan juga merupakan sebuah proses untuk belajar berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi. Misalnya, ketika anak bersosialisasi, ia akan belajar meminjam mainan dengan baik dan mengobrol dengan teman seusianya. Kemampuan sosial dan emosional anak yang baik akan berpengaruh pada kecerdasannya ketika dewasa nanti. Perkembangan emosi pada anak usia 1-5 tahun. Yang pertama, usia 1-3 tahun. Pada rentang usia 1-3 tahun, perkembangan emosi anak biasanya cukup dinamis dan belum stabil karena tantrum masih menjadi kebiasaannya. Jika melihat grafik perkembangan anak Dancer kedua, terlihat bahwa perkembangan emosi dan sosial anak usia 24 bulan atau 2 tahun idealnya adalah sudah bisa menyikat gigi dengan bantuan orang lain, mencuci tangannya sendiri, dan mengeringkan badannya sendiri. Ketika usia anak 2 tahun 5 bulan atau 30 bulan, ia seharusnya sudah bisa menyebut nama temannya, memakai dan melepaskan pakaiannya sendiri. Selain itu, usia 2 tahun adalah masa-masa ketika anak mulai belajar untuk mandiri, melakukan banyak hal sendiri yang berhubungan dengan perkembangan emosionalnya. Rasa penasaran anak juga akan meningkat cukup tajam di usia 2 tahun. Sebagian besar anak mungkin akan menghabiskan waktunya untuk mencoba memahami sejauh mana kemampuan sosial dan lingkungan. Pendampingan orang tua sangat penting dalam fase ini. Jadi, meski anak sedang ingin mencoba banyak hal sendiri, tetap temani ia untuk memberinya bantuan agar perkembangan emosinya tetap terpantau. Yang kedua, usia anak 3-4 tahun. Di usia 3-4 tahun, anak perlahan mulai mengenali emosinya. Usia 3 tahun adalah masa ketika anak mulai mengerti dan mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Misalnya, ketika ia menemukan sesuatu yang lucu, ia sangat histeris akan hal itu. Begitu juga ketika ia menemukan hal yang membuatnya marah, teriakan dan tangisan akan menjadi pelampiasan emosinya. Dan yang ketiga, usia 4-5 tahun. Di rentang usia 4-5 tahun, anak sudah lebih mengenal dan mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan, ia juga sudah mampu menenangkan temannya yang sedang bersedih dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Namun, bukan berarti ia selalu bisa kooperatif. Sisi egoisnya terkadang juga bisa hadir ketika suasana hatinya kurang baik. Di usia ini juga, selera humor anak mulai muncul dan ia mulai berusaha melucu dalam beberapa kesempatan. Misalnya, dengan melakukan hal konyol untuk membuat orang lain tertawa. Di usia 4-5 tahun ini, anak sedang gemar menghibur dengan cara yang berbeda-beda dan unik. Sebagai contoh, ia gemar membuat wajah unik atau bertingkah lucu yang sangat bisa menarik perhatian orang lain. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Perkembangan emosi pada anak usia dini akan sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti berikut ini. Yang pertama, nilai serta kepercayaan mengenai cara mengekspresikan emosi yang layak dan tidak layak yang dipelajari anak dari orang tua, kerabat, dan guru di sekolah akan menjadi cara membentuk karakter anak usia dini. Yang kedua, temperamen dari si anak itu sendiri yang terkadang dapat menjadi penyebab kenakalan anak. Yang ketiga, perilaku emosional yang dipelajari anak berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Contohnya, cara merubah diri,
menjadi lebih baik. Yang keempat, anggota keluarga lain yang menunjukkan caranya menangani stres dapat mempengaruhi tahap perkembangan kepribadian. Yang kelima, kondisi kesehatan anak yang bagus akan mendorong tumbuhnya emosi yang menyenangkan. Sementara kesehatan yang kurang baik akan menyebabkan emosi negatif menjadi dominan. Yang keenam, lingkungan rumah yang banyak berisi emosi positif juga akan memperkuat emosi yang baik dan berlaku hal yang sebaliknya. Hal ini merupakan pola asuh anak usia dini yang tepat. Demikianlah video presentasi kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semuanya dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat buat kita semuanya. Dah.